Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah untuk pengendalian potensi inflasi di desa pasca kenaikan harga BBM. Sosiolog UB Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai bahwa alokasi dana desa untuk menekan inflasi tidaklah tepat karena alokasi dana desa seharusnya difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu, dia menyatakan bahwa ada asas rekognisi gitu ya, ada pengakuan kehormatannya desa itu diakui supaya dengan dibantu anggaran itu pembangunannya bisa lebih merata gitu ya. Maka dari situ itu proporsi anggaran itu sebetulnya dominannya adalah untuk proses pembangunan di desa gitu. Nah, definisi pembangunan ini kemudian disederhanakan. Yang pertama adalah konteks tentang pembangunan fisik, infrastruktur gitu ya, sarana jalan, kemudian saluran irigasi untuk pertanian, terus kemudian juga mungkin hal yang berkaitan dengan prasarana-prasarana yang ada di setempat. Kemudian yang kedua untuk program pemberdayaan. Ya, pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dari situ itu aktivitas ekonomi, budaya, sosialnya itu bisa tumbuh gitu loh. Nah, jika kemudian agak bergeser dalam hal penggunaan, misalkan kenapa kemudian kok sampai Mendes bicara tentang kalau bisa dana desa itu digunakan untuk penanggulangan inflasi misalnya gitu kan. Sebetulnya di pihak pemerintah kabupaten itu punya dana cadangan, Mbak. Dari dana cadangan itu peruntukannya adalah hal yang darurat khusus gitu ya. Sebetulnya itu. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya dalam upaya pengendalian harga ini gitu ya. Itu sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Contoh begini. Kalau peternak itu sekarang harga telur itu adalah 30.000, di mereka itu sebetulnya tidak 30.000, 23 gitu ya. 23.000. Nah, 7.000 itu dalam hal ini adalah biaya transaksi yang muncul dalam proses mulai dari peternak sampai di konsumen. Nah, masalahnya adalah berarti yang harus dikendalikan itu di pasarnya ini gitu loh. Bagaimana sebetulnya pengendalian pasar supaya harga itu tidak terlalu naik, sementara nisbah keuntungannya bagi peternak tidak ada. Sebetulnya kan gitu toh. Karena dibareng dengan harga telur yang naik ini, harga pakannya juga naik. Jadi sebetulnya bohong-bohongan gitu loh. Nah, tetapi pada tingkat konsumen kemudian semuanya berpikir bahwa mestinya negara harus mengendalikan. Nah, rantai pasokan inilah sebetulnya yang menjadi problem, bukan di tingkat produksinya gitu. Jadi kalau desa itu kan basis produksi, ya kan? Jadi kalau kemudian dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi, menurut saya agak keliru gitu loh. Konteksnya tidak di situ. Akreditasi 5 program studi Strata 1 dan 1 program magister di Fakultas Ilmu Komputer UB memiliki arti penting bagi warga Filkom. Menurut Ketua Tim Task Force AKAS Tanzil Furkon, proses akreditasi AKAS yang sedang berjalan ini merupakan upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu program studi dan mutu lulusannya. Selain itu, akreditasi internasional ini juga merupakan salah satu indeks kinerja utama yang sedang dicanangkan UB kepada Filkom agar kualitas dan mutu program studi bertaraf internasional. Fakultas Ilmu Komputer itu kemarin mengajukan seluruh prodi
di mana terdiri dari 2 jurusan Teknik Informatika dan jurusan Sistem Informasi. Masing-masing prodinya ada Teknik Informatika S1 Teknik Komputer, sama S2 Ilmu Komputer itu untuk jurusan Teknik Informatika. Dan untuk jurusan Sistem Informasi itu ada 3 prodi, yaitu prodi S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Awalnya memang kalau tidak salah dari universitas itu menawarkan untuk beberapa prodi yang memang nantinya akan mengikuti akreditasi internasional. Kebetulan Fakultas Ilmu Komputer sendiri itu salah satu fokus di visi misi sebagaimana tertuang dalam visi misi Filkom, yaitu arah kedepannya adalah untuk bahwa semua prodi yang ada di Filkom ini itu mempunyai daya saing internasional. Nah, untuk itu maka salah satu upaya yang kita tempuh adalah dengan mengikuti akreditasi internasional AKAS ini, seperti itu. Keunggulannya saya kira cukup banyak ya. Yang pertama terutama terkait dengan akreditasi internasional. Ketika nanti Filkom terakreditasi internasional, berarti Filkom diakui pada sisi standar mutu ya, di mana AKAS itu kan lembaga akreditasi di Eropa ya, sehingga kalau Filkom diakui maka standarnya itu sesuai dengan standar mutu yang ada di Eropa. Kemudian yang kedua, akreditasi internasional juga merupakan salah satu indikator kinerja utama yang nanti diukur ya. Jadi tiap-tiap universitas itu di IKU nomor 8 ya kalau tidak salah, itu tentang akreditasi internasional itu menjadi salah satu capaian yang nantinya akan dilaporkan seperti itu, sehingga ketika Filkom terakreditasi internasional berarti memiliki mungkin capaian yang nantinya bisa diakui juga di IKU nomor 8 itu. Menanggapi arahan pemerintah melalui Mendes terkait alokasi dana desa untuk mengendalikan inflasi, Sosiolog UB Dr. Imran Ruzuli menekankan bahwa hal ini merupakan misalokasi anggaran dana desa yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Menurutnya, untuk mengendalikan inflasi merupakan tugas negara dalam mengatur rantai distribusi. Itu cara-cara kooptasi lagi gitu loh. Pengakuan yang sebenarnya pengakuan kehormatan desa tadi hilang dalam hal secara legal formal gitu ya. Kalau kemudian sampai mendorong pengalian itu, iya nanti kalau nggak ada masalah, kalau di belakang hari muncul masalah, siapa yang berani bertanggung jawab? Untuk kemudian karena itu misalokasi akhirnya gitu loh, untuk pengendalian berkaitan dengan aspek secara pengaturan gitu ya. Yang kedua juga saya bilang tadi, karena basis produksi desa itu adalah basis produksi gitu loh. Sehingga gimana mau mengendalikan harga di desa? Nggak mungkin gitu loh. Karena yang bermain di situ adalah para tengkulak gitu ya. Mau ke pertanian juga para tengkulak, mau ke peternakan juga para tengkulak. Sehingga ini instrumen ini mestinya negara punya misalkan badan usaha logistik, Bulog gitu ya. Katakanlah kebutuhan primer mendasar itu kemudian negara yang kemudian mengatur harga dan lain-lain. Mereka yang menyederhanakan. Bayangkan kalau kemudian kenapa ketika harganya turun drastis, kok kemudian negara seolah-olah diam gitu. Pemerintah seolah tidak mengambil posisi apapun misalkan. Nah ini yang justru menjadi sesuatu yang perlu ditata ulang, terutama di rantai distribusinya supaya kemudian fair gitu ya, adil gitu loh untuk kemudian dalam hal itu. Nah kecuali hal yang kemudian berkaitan dengan dana desa yang mau dialihkan penggunaannya untuk
pengendalian inflasi, kalau menurut saya jelas itu nanti di belakang hari akan jadi masalah. Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN bekerja sama dalam proyek percobaan program solar untuk koperasi nelayan sebagai upaya mengefektifkan rantai distribusi BBM bagi nelayan agar menjadi lebih tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, dosen pemanfaatan sumber daya perikanan Fuad menjelaskan bahwa jauh sebelum adanya kenaikan BBM solar masih belum dapat dinikmati secara merata oleh para nelayan. Kurangnya stok BBM mengharuskan nelayan untuk membeli solar ke SPBU 1 hari sebelum laut. Terkait dengan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak yang pada nelayan saat ini, memang secara ada dua dampak sebenarnya. Pertama itu adalah dampak dari kenaikan, terus yang kedua adalah dampak dari ketersediaan. Jadi sama seperti masyarakat yang lain, nelayan itu pasti kena dampak dengan kenaikan itu. Jadi dari harga sebelumnya. Nah, biasanya dampak yang kedua ini biasanya tidak terjadi di di masyarakat secara umum, tapi di nelayan terjadi, yaitu adalah pada saat ada kenaikan bahan bakar, biasanya stok bahan bakar di nelayan itu jumlahnya relatif sedikit. Nah, bukan dikurangi sebenarnya, tapi kita nggak tahu begitu, biasanya stok itu selalu berkurang pada saat ada kenaikan bahan bakar dan sebagainya. Nah, jadi kalau masyarakat secara umum begitu, dampak itu hanya pada harga, tetapi pada nelayan itu di samping dampak harga juga dampak stok keberadaan BBM tersebut. Biasanya ketersediaan bahan bakar solar di nelayan itu masih di bawah kebutuhan yang dibutuhkan oleh nelayan. Biasanya butuhnya 4.000 begitu, yang tersedia sekitar 2.500 dan sebagainya. Nah, itu biasanya nelayan harus mengantri kadang-kadang begitu, meskipun tidak ada kenaikan, nelayan juga harus mengantri. Nah, kekurangan dari bahan bakar yang dibutuhkan oleh nelayan, biasanya dia membeli di SPBU begitu dengan membawa surat yang telah surat izin begitu yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan sebagainya. Pakar Hukum Agraria FHUB Darul Adianto menilai bahwa pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya dan perlindungan pada hak mereka, seperti persoalan lahan yang dialami oleh warga suku Balik, penduduk asli Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tempat pembangunan IKN. RUU Masyarakat Adat saat ini sedang didorong oleh pemerhati agraria untuk menjadi alternatif solusi. Pemerintah saat ini belum bisa menyelesaikan, belum tuntas menyelesaikan hak-hak warga untuk diakui keberadaannya. Sehingga ketika sudah menyelesaikan pengakuan keberadaan mereka, maka berikutnya adalah perlindungan terhadap hak mereka. Nah, tahap pertama ini yang kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati agraria yang mendorong munculnya rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, undang-undang ini yang sampai saat ini baik pemerintah maupun dewan belum bisa membahasnya. Tapi saya kurang detail juga pertimbangan dan aspek politik yuridisnya kenapa belum ada pembahasan itu. Tapi rancangan dari beberapa kelompok sudah muncul tentang rancangan undang-undang masyarakat adat atau ada yang masyarakat hukum adat. Nah, dari situ eksistensinya sudah diakui keberadaannya, kemudian bagaimana haknya kemudian bisa dilindungi atau bisa dipenuhi oleh negara. Nah, terkait dengan kegiatan IKN, bahkan bukan hanya AMDAL yang disusun oleh pemerintah, yang saya ikuti dan saya pernah membaca ada dokumen KLAS, karena ini proyek besar, sebuah rencana besar. Perubahannya juga cukup masif, sehingga tidak cukup dengan sebuah AMDAL project.
Sehingga pada saat itu pemerintah telah menyusun, jadi pemerintah sendiri karena sebagai pemrakarsa, menyusun sebuah kajian lingkungan hidup strategis. Nah, dari KLAS itu pun juga akhirnya sudah ada beberapa kali yang saya dengar, tapi sayangnya saya tidak mengikuti di lokasi. Sudah ada berbagai diskusi atau ya saya nggak tahu apa itu diklaim sebagai konsultasi publik. Namun sudah pernah dipaparkan, yang pernah saya lihat ya data-datanya, sudah pernah dipaparkan kepada akademisi di lokal dan sebagainya. Satu sisi bagi saya proses itu terus harus kita kawal bagaimana eksistensi masyarakat. Kalau memang itu ada, itu bisa diakui dan mendapatkan hak perlindungan. Nah, namun juga pada prakteknya, karena kita ini juga bukan kita ini maksudnya kita tahu dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya sesuai dengan konsep dan sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya gini, saya agak coba menghaluskan, saya nggak mau menuduh atau menuding ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ya. Tetapi seringkali fakta data yang diajukan sebagai klaim itu sebetulnya juga perlu dibuktikan. Pemirsa, era industri 4.0 merupakan industri baru bagi para pengusaha muda. Hal ini menjadi tantangan mengingat pandemi berdampak untuk para pengusaha muda yang sedang merintis. Ketua Bidang 6 BPD HIPMI Jatim, Rijo, mengatakan pengusaha muda sudah saatnya bangkit dan bersaing dengan melakukan inovasi dan kolaborasi agar menjadi pengusaha yang lebih kuat dan handal. Industri 4.0 ini adalah industri baru buat kami. Industri digital ini adalah kunci untuk kami bisa bangkit, apalagi pandemi. Jadi tentunya dengan inovasi dan kolaborasi saat ini, itu adalah kekuatan utama pengusaha muda bisa tumbuh menjadi pengusaha yang handal. Saat ini opportunity terbuka lebar untuk semua orang bisa menjadi sukses, karena alatnya, toolsnya semua ada. Tinggal inovasi dan kolaborasi, dan HIPMI menjadi tempat di mana para pengusaha ini bisa tumbuh dengan sangat organik, karena di sini para pengusaha-pengusaha muda berbagi rasa, berbagi ilmu untuk bagaimana bisa bertumbuh bersama. Untuk memperluas jaringan penjualan, para UMKM diberi pelatihan terkait teknik pemasaran menggunakan sosial media dan e-commerce. Teknik pemasaran ini memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan omset dengan menjangkau pelanggan dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, pelatihan yang dilakukan oleh dosen pengabdian masyarakat FEBUB ini juga ditujukan untuk memperluas jaringan para UMKM sehingga dapat saling bahu-membahu membantu memasarkan barang atau jasanya. Jadi saya sebagai dosen itu kan wajib melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kali ini kita mengangkat materi tentang marketing digital dan finance digital. Harapan saya sih mereka bisa meningkatkan omsetnya, kemudian saling mengenalkan diri di forum ini, dan harapan saya juga itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa ya yang ingin berwira swasta, melakukan entrepreneur ya, karena kan pekerjaan sekarang juga nggak mudah Mas ya. Jadi kalau bekerja dengan cara sendiri itu bisa bermanfaat.
Pengembangan kurikulum merdeka atau Outcome Based Education, menurut Profesor Paulina, Kepala ICE Institute Universitas Terbuka, harus dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud oleh Profesor Paulina ialah mitra pengguna dari lulusan yang bekerjasama dengan institusi. Dalam hal ini adalah program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Yang perlu kita renungkan bersama. Saya mulai dari pencanangan kurikulum merdeka ya, di pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama OBE, Outcome Based Education, gitu ya. Outcome Based Education atau kurikulum merdeka, terserah Bapak Ibu mau bilang yang mana namanya, begitu ya. Itu dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang menjawab kebutuhan pengguna. Kalau kita berbicara soal kebutuhan pengguna, berarti Bapak dan Ibu di Prodi Perpustakaan ini sudah punya mitra pengguna dari mitra di luar negeri, gitu ya, bukan cuma mitra di dalam negeri saja. Asosiasi profesi itu menjadi tonggak untuk salah satu tonggak untuk kita merencanakan kurikulum. Sebab asosiasi profesi biasanya punya apa yang disebut SKKNI ya, Bapak Ibu, standar saling terhubungkan satu sama lain ya, tanpa batas negaranya sekarang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka terutama perubahannya apa sih bedanya gitu ya dengan kurikulum yang lama, itu adalah tentang fleksibilitas mata kuliah yang diambil. Ya, kalau dulu kita dipaket-paketkan begitu ya, semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya, maka sekarang pemaketan RPS-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perubahan proses pembelajaran ini akan saya jelaskan berikutnya karena itu akan mempengaruhi dari proses pembuatan RPS Bapak Ibu sekalian. Pertama, transformasi pembelajaran itu kita lihat terjadi perubahan-perubahan di dunia kerja, Bapak Ibu sekalian. Dunia kerja kita seperti dibayangkan oleh video tadi, itu akan banyak sekali terbantukan dengan robot atau artificial intelligence. Sehingga pekerjaan-pekerjaan manual itu akan banyak hilang. Nah, terutama di dalam dunia perpustakaan itu sangat banyak sekali yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Buktinya, Bapak Ibu, koleksi sekarang sudah tidak penting lagi koleksi berbentuk printed materials atau bahan cetak. Jadi, ruang perpustakaan tidak perlu besar-besar. Ya, cukup kecil saja, tapi memiliki koleksi yang besar. Nah, koleksi yang besar itu di mana? Semua di cloud, di awan, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah salah satu pekerjaan pustakawan masa depan. Lalu bagaimana nih kita menyiapkan lulusan-lulusan kita untuk bisa seperti itu? Ya, Bapak Ibu, banyak sekali penyebab kenapa kita melakukan transformasi pembelajaran selain perubahan-perubahan yang ada dan juga job landscape yang berubah, Bapak Ibu sekalian, yang kita inginkan juga bahwa anak kita itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita tidak mampu membelajarkan dia sekelompok mata kuliah ini cukup untuk dia nanti selesai dan berkarya. Sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat, apakah dia belajar online, apakah dia belajar dari rumah, apakah dia blended, apa dia jarak jauh, ya. Jadi itu sudah harus menjadi satu standar dalam proses kita membuat RPS, dan itu sudah harus masuk dalam perhitungan. Gitu ya. Berikutnya lagi adalah transformasi belajar. Kalau seperti ini ada lagi yang adalah di mana siswa itu berperan ya Bapak Ibu untuk mengakses semua bahan ketika belajar, apakah itu berbentuk
mentor atau tutor yang sudah belajar tes dan pengalaman belajar lain dan seterusnya. Ya. Kalau dulu kita bilang dari kampus belajar itu atau dari sekolah, sekarang menjadi dari mana. Dan kalau dulu kita kita belajar bersama dengan mahasiswa. Jadi ada lagi fase seperti ini ya, Bapak. Nah, perubahannya seperti ini. Ya. Tidak sekuensial, tidak berurutan proses belajarnya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita berurutan, pergi ke sekolah itu belajar, nanti pulang sekolah baru boleh main, nanti kalau udah mau ujian atau mau tugas itu baru bikin sesuatu, bikin PR, bikin apa, termasuk penelitian. Tapi sekarang contoh Bapak Ibu, YouTuber ya. Bapak Ibu ingat barangkali ada YouTuber yang baru kelas 5 SD, dia sudah bisa menjadi YouTuber dengan penghasilan luar biasa. Dia sajikan dari YouTube-nya itu adalah hasil jadi sambil belajar, dia juga kan merupakan permainan ya, bikin YouTube macam-macam kecil-kecil gitu. Itu permainan yang menyenangkan untuk anak. Lalu dia bisa menghasilkan juga, dia bisa punya uang, ya. Jadi proses belajar, bermain, bekerja, meneliti itu sekarang jadi satu, Bapak Ibu. Bagaimana di dalam RPS itu kita menggambarkan siswa bisa belajar, siswa bisa bermain, fun, having fun gitu ya. Tapi juga dia bisa memproduksi sesuatu. Jadi harus ada saat di mana tugas-tugas itu dia bisa bermain, seperti kuis, kompetisi, dan kompetisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.